dengar kata-kata Yesus sebelum dia mati? Ini kata-katanya. Ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Coba lihat. Ke dalam tanganmu. Setelah itu baru dia meninggal. Nggak pernah dicabut. Kalau nyawa yang dicabut itu tanpa perencanaan, kita nggak tahu kapan nyawa kita akan dicabut. Tetapi Yesus tahu. Karena apa? Dia sendiri yang menyerahkan nyawanya. Kalau manusia mati kan, seperti ustadz kamu yang mati, itu mana tahu dia kapan dia mau mati? Nggak tahu. Kapan malaikat maut datang mencabut nyawanya, dia nggak tahu. Tetapi Yesus sendiri mengatakan, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Yesus sendiri yang menyerahkan nyawanya. Oke? Jadi Yesus itu pernah mati, pernah menjadi mayat, pernah menjadi jenazah gitu. Saya bilang sama kamu, Yesus tidak pernah dicabut nyawanya. Jangan dikembangkan dulu materinya ya. Materi kembali ke pertanyaannya Pak Yuwas tadi. Siapa yang mencabut nyawa Yesus? Ini dulu, jangan dikembangkan dulu. 4 Injil di dalam kitab tidak pernah mencatat Yesus dicabut nyawanya, tetapi dia menyerahkan nyawanya. Oke? Itu pertama. Tidak ada kata, coba cari di Injil, pernah ada kata mencabut nyawa Yesus? Tidak pernah ada. Yang ada dia menyerahkan nyawanya. Sekarang katanya kamu, Ustadz kamu yang paling hebat, Muhammad sendiri. Ada kata-kata di dalam Al-Quran mengatakan Muhammad menyerahkan nyawanya? Nggak pernah ada. Dia masih mau hidup, tetapi kena racun dia mati. Oke? Tidak ada. Dan satu kata-kata Yesus yang terpenting adalah di dalam Yohanes sebelum dia mati dia mengatakan sudah selesai. Coba ada orang yang pernah mengatakan itu? Sudah selesai. Apa artinya sudah selesai itu? Itu artinya apa? Dia sudah menyelesaikan tugas dia sebagai penyelamat manusia. Oke? Ini hanya pelintiran kata-katamu aja. Yesus menyerahkan nyawanya. Artinya, ketika Yesus menyerahkan nyawanya, maka tentu di situ ada proses pencabutan roh dari jasad. Ya, coba kamu baca. Ketika Yesus mengatakan dan berseru nyaring di dalam Lukas 23 ayat 46. Ya Tuhanku, ya Allahku, ya Bapakku, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Artinya, ke dalam tangan Allah, nyawa Yesus itu diserahkan. Dengan demikian, yang mencabut nyawa Yesus itu adalah tangan Allah. Itu pengakuan Yesus. Ya Allah, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Dan sesudah berkata demikian, ia pun Yesus menyerahkan nyawanya. Nah, setelah diserahkan nyawanya, ya pasti dicabut lah. Meski tidak dinyatakan pada saat itu nyawanya dicabut, tapi kan jelas dalilnya. Dia menyerahkan nyawanya. Bagaimana sosok manusia itu bisa mati? Ketika nyawanya dicabut atau rohnya dicabut. Itu yang perlu kamu pelajari ya, supaya kamu paham. Samuel 2 ayat 6, Tuhan mematikan dan menghidupkan. Nah, itulah prosesnya. Yesus dimatikan, Yesus dihidupkan, dan Yesus dimatikan. 1 Samuel 2 ayat 6, Tuhan mematikan dan menghidupkan. Ia menurunkan ke dalam dunia orang mati dan mengangkat dari sana. Itu yang dialami oleh Yesus. Ya, belajar lagi. Jadi Yesus itu dimatikan, dihidupkan. Nah, bagaimana caranya dimatikan? Dengan cara dicabut nyawanya. Ya kapan? Kecuali dia sakit. Tapi habis dia ngomong begitu memangnya dia langsung mati? Tidak kan? Kamu yang ngomong di telinganya, di apain? Nggak pernah ada, saya nggak pernah dengar. Jangan menambah. 3-4 Injil tidak pernah mencatat bahwa Yesus dicabut nyawanya. Tidak ada. 4 Injil tidak pernah mencatat itu. 4 Injil jelas-jelas mencatat Yesus menyerahkan nyawanya. Siapa manusia yang pernah menyerahkan nyawanya? Nggak ada. Tetapi nyawa manusia itu dicabut loh. Tidak ada yang tahu kapan orang dicabut nyawanya. Tidak ada manusia yang pernah tahu kapan dia akan mati. Nggak ada. Tapi Yesus tahu kapan dia mati. Dan keempat Injil itu mencatat Yesus menyerahkan nyawanya. Ingat kata menyerahkan nyawanya. Memberikan nyawanya. Tidak dicabut loh. Maaf ya. Dan Injil Yohanes jelas-jelas mencatat
Dia menyerahkan nyawanya, dan ada kata-kata Yesus yang paling penting di situ. Dia mengatakan sebelum dia mati, sudah selesai. Apa itu sudah selesai? Tugasnya dia sebagai juru selamat sudah selesai. Apa ini bukan luar biasa? Muhammad, kamu mati gimana? Apa kata-katanya? Oh Aisyah, saya punya urat nadi saya seperti rasanya mau putus, seperti pada saat saya minum racun. Itu kata-katanya. Dan apa yang dia bilang? Tidak ada jaminan keselamatan dari kata-kata Muhammad sendiri. Malah minta didoakan. Makanya jangan pakai standar muslim untuk mengukur kekristenan. Tidak sama. Jadi gini, Yesus itu kan Tuhan. Ya, jangan Anda bandingkan dengan Rasulullah Muhammad SAW yang Anda tidak paham. Anda kan tidak ada ilmu tentang Islam. Anda mengetahui cerita itu hanya melalui link-link kufur yang membenci tentang kepada Rasulullah Muhammad SAW. Yesus itu Tuhan loh menurut kamu. Dia katakan gini, ya Bapakku, ya Tuhanku, ya Allahku. Yesus berdoa kan? Nah, apakah wajar Tuhan berdoa? Itu aja sudah error. Biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Nyata kan? Tuhanmu tidak mau kehendaknya itu dijadikan sebagai acuan perlakuan. Ya, Tuhan macam apa ini? Lalu kemudian ketika Anda mengatakan 4 kitab kanonik, tidak ada yang mengatakan Yesus dicabut nyawanya. Loh, apa bedanya ketika dia menyerahkan nyawanya? Itu yang perlu kamu paham. Ya, orang Islam juga menyerahkan nyawanya dengan berpasrah diri. Orang yang pasrah akan kematian itu sama halnya dia menyerahkan nyawanya. Ya kan? Biar bagaimanapun orang itu tidak mau mati, dia mau tidak mau harus ikhlas menyerahkan nyawanya. Kamu kalau kamu mati, apakah nyawamu kamu nggak serahkan? Tetap aja kamu serahkan. Meski kamu tidak ucapkan, ya Tuhanku, ya Bapakku, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Ya, saya pun sendiri selalu mengatakan kata-kata itu. Apa istimewanya ya? Kami umat Islam sering mengatakan itu, ya Allah, jika memang sudah tiba waktunya, ambillah kami dalam keadaan husnul khatimah. Ke dalam tanganmu kuserahkan semuanya. Sama, apa bedanya coba? Ya, bedanya karena Yesus itu Tuhan menurut kalian. Tapi kok nyawanya dia serahkan? Ini Tuhan apaan ini bernyawa? Tuhan itu tidak bernyawa. Tuhan itu yang memberikan dan menciptakan nyawa. Jika Anda mengatakan Yesus tidak menyerahkan nyawanya, apa Yesus tidak dicabut nyawanya? Loh, nyata-nyata dia serahkan nyawanya ke tangan Allah, berarti tangan Allah yang mencabut. Karena di dalam ayat yang saya terangkan kepada Anda, Samuel 2 ayat 6, Tuhan itu mematikan. Nah, kalau Tuhan mematikan, bagaimana caranya? Dengan mencabut nyawa. Yesus dimatikan nggak? Dimatikan. Dengan cara apa? Ya dicabut nyawanya lah. Jadi, ya belajar lagi lah ya, Mbak Herni. Kalau begitu Bang Zuma, ya clear. Yesus itu menyerahkan nyawanya kepada Bapaknya. Berarti Yesus itu adalah makhluk, bukan Tuhan. Kacau bani Paulus ini Bang. Benar sekali. Jadi ketika di dalam kitab Samuel bab 2 ayat 6, Bapa mematikan dan menghidupkan. Nah, dengan cara apa Bapa mematikan? Tentu dengan mencabut nyawa. Kau mau serahkan nyawamu atau tidak kau serahkan nyawamu, kalau sudah tiba waktunya, aku akan mencabut nyawamu. Tuhan akan mencabut nyawamu. Bagaimana dengan Yesus? Ya tetap aja dicabut nyawanya. Meski dia mengatakan, ya Tuhan, kepada tanganmu lah aku serahkan nyawaku. Blak, mati. Bagaimana proses kematian yang terjadi pada diri Yesus? Ya sama dengan yang lain. Nyawanya dicabut. Meski tidak dikatakan nyawanya dicabut, kan gitu. Iya kan? Nah sekarang kalau dia mengatakan, mana di dalam ayat 4 gospel yang mengatakan Yesus itu nyawanya dicabut? Mana?
Apakah karena tidak ada ayatnya di dalam gospel itu nyawanya tidak dicabut, maka Yesus itu nyawanya tidak dicabut? Ya tetap aja dicabut. Kalau itu dasarnya, maka orang-orang yang mati yang tidak ada namanya dituliskan di dalam gospel itu juga tidak dicabut nyawanya, karena tidak tertuang di dalam ayat gospel bahwa nyawanya dicabut. Seperti Ustaz Iksan Mokoginta, ada nggak di dalam gospel disebut bahwa Ustaz Mokoginta nyawanya dicabut? Nggak ada kan? Berarti nggak dicabut gitu maksudnya. Tetap aja dicabut, karena Allah sudah menerangkan di dalam kitab-kitab sebelumnya bahwa Allah itu mematikan dan menghidupkan. Dalam Pengkhotbah 8 ayat 8, tiada seorang pun berkuasa menahan angin dan tiada seorang pun berkuasa atas hari kematian. Jadi Yesus tidak berkuasa atas hari kematian karena dia adalah seorang. Ya, kalau sudah tiba saatnya mau dia serahkan ataupun tidak diserahkan, pasti dicabut lah nyawanya. Iya, betul Bang Zuma. Sebenarnya kita Islam ini sudah capek mengasih tahu kebenaran dengan umat-umat Bani Paulus. Tapi mereka masih juga kekeh gitu loh, yang tidak berdasar menuhankan makhluk yang bernama Yesus. Ya itulah, mau kayak mana lagi. Nah, jadi yang pertanyaan saya ini Bang, kemana Bani Paulus ini? Kok nyumput semua begitu Bang Zuma masuk, nyumput semua. Kacau ini Bang. Bisa hancur lebur ini mereka yang dihantam Bang Zuma ini. Lanjut Bang, lanjut. Coba kita lihat Bang, di dalam Ulangan 32 ayat 39. Unsur, lihatlah kata Allah. Unsur. Innani ana Allah. La ilaha illa ana. Itu jelas diterangkan di dalam Ulangan 32 ayat 39. Lihatlah sekarang. Innani, sesungguhnya aku ini. La ilaha, tidak ada Tuhan, tidak ada sembahan. Illa ana, kecuali aku. Nah, akulah yang mematikan dan akulah yang menghidupkan. Akulah yang meremukkan, tetapi akulah yang menyembuhkan. Tidak seorang pun, tidak ada yang dapat melepaskan diri dari tanganku. Tidak ada seorang pun yang bisa melepaskan diri dari tanganku. Lalu kemudian Yesus yang adalah ciptaan, Yesus yang adalah manusia, berseru dengan nyaring. Apa katanya? Ya Allah, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Allah mengatakan dalam Yohanes 32 ayat 36, apa tadi? Unsur, innani ana Allah, la ilaha illa ana. Akulah yang mematikan dan yang menghidupkan, akulah yang meremukkan dan akulah yang menyembuhkan. Tidak ada seorang pun yang dapat melepaskan diri dari tanganku. Yesus menyerahkan dirinya ke dalam tangan Tuhan. Dengan cara apa? Tentu dengan cara dicabut nyawanya. Jadi teman-teman Kristen ini memang harus diajarin gitu ya. Diajarin pelan-pelan supaya mereka ini bisa terselamatkan dengan baik. Saya mau tanya sama kamu, kalau kamu mau mati, siapa yang cabut nyawamu? Langsung Allah yang langsung cabut nyawa kamu atau malaikat? Saya mau tanya kamu, versi kamu ya sebagai Muslim, tugas siapa yang mencabut kau punya nyawa? Malaikat atau langsung Allah sendiri yang cabut kau punya nyawa? Sekarang jawab. Kalau di dalam Islam itu jelas, malaikat-malaikat itu memiliki fungsi masing-masing. Ada yang berfungsi menyampaikan wahyu, ada yang berfungsi mencabut nyawa, dan seterusnya. Nah, apakah mereka ini melakukan pekerjaan tanpa instruksi dari Allah? Tentu mereka melakukan perintah, melakukan tugas sesuai dengan apa yang diperintahkan kepada mereka. Jadi yang mencabut nyawa siapa? Allah. Melalui siapa? Melalui malaikatnya. Jadi tidak ada satupun malaikat, ya, tidak ada satupun yang mencabut nyawa manusia kecuali atas perintah Allah.
Jadi tidak ada malaikat yang melaksanakan pencabutan nyawa kecuali atas perintah Allah. Dengan kata lain, yang mencabut nyawa itu adalah Allah melalui perantaraan malaikat. Ya, seperti Yesus. Yesus juga dicabut nyawanya. Itu melalui perantaraan malaikat. Ingat, ketika Yesus merasa ketakutan akan datangnya malaikat terhadap dirinya. Ketika dia lahir ke muka bumi akan dihamilkan oleh ibunya. Semua diawali oleh malaikat. Begitupun ketika diberi kekuatan, juga melalui malaikat. Itu yang perlu kamu pahami dengan baik. Oh, di Islam itu malaikat itu katanya mau dipecahkan kegadisannya 70 turunan, dan malaikat lagi yang bilang pangeran itu kan malaikat ya. Terus itu mau dipecahkan sama mau dipecahin sama perempuan Islam gitu. Bukannya nggak mencabut itu yang dibilang bidadari Injil, bidadari sama pangeran itu. Yang diganti namanya pangeran sama bidadari. Itu kan kalau di Injilia kan Malik sama malaikat sama Injilia ya. Tapi kalau buat mereka kan bidadari sama pangeran. Maaf ya, aku kasih tahu, aku jawab ya. Aku tidak baca Injil, tidak baca apa-apa. Karena aku hanya kasih tahu sama kamu. Apakah kalau kamu dipukul 1 kali, 2 kali, atau dipinjam duitnya, atau dirampok, pasti kamu bawa bawa keluarganya kamu kan, bukannya nuntut lagi kamu, tapi kamu bawa barang, bawa golok. Makanya kata Yesus, kasihanlah mereka, kasihlah apa yang kamu punya, itu namanya kasihi, ya. Terus saya bilang ke kamu, kalau kamu minjem duit ke saya, terus kamu gak mau bayar, gak punya, ya udah, itu milik kamu. Biarlah Tuhan yang melihat. Kenapa? Tuhan yang mengganti. Itu namanya kasih, ya. Bukannya suruh perang Allahu Akbar langsung ditembak mati. Itu bukan kasih. Ya. Itu aku nggak ngelihat di Injil atau ngelihat apa. Ini dari otak saya sendiri. Jadi saya mungkin mereka cari-cari di Injil mungkin bisa didapetin. Ini perkataan saya juga ya, dari hati saya. Ya. Dan Tuhan Yesus bilang, kalau punya 2 baju, kasihlah 1 baju ke teman satunya. Berbagilah. Ya kan? Kenapa kamu bandel? Karena ustadz-ustadz kan teriak-teriak suruh sedekah-sedekah yang orang miskin, akhirnya jalan sedekah yang orang miskin dibuat kawin. Itu salah. Bukannya didoain, tapi dibuat kawin. Nah, ini saya yang tahu. Kenapa? Dulu saya kan waktu mantan Islam itu juga harus dipaksa saya sedekah. Aku nggak punya duit, dipaksa. Nah, sehingga saya katanya, kapan kamu mati nyenok? Agar kamu duitnya bisa memiliki. Dan saya jawab, saya mati 3 hari, bangkit lagi tiga hari kemudian. Tapi aku nggak tahu kok saya bisa berkata itu, ya. Berarti kamu percaya kan yang mencabut nyawa itu malaikat? Oke. Tetapi kenapa kamu mengatakan tadi bahwa Allah yang mencabut nyawa? Ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Kamu tadi mengatakan bahwa Allah. Sekarang kamu bilang malaikat. Kalau malaikat yang mencabut nyawa, kenapa Tuhan Yesus tidak berteriak kepada malaikat? Kan dia manusia. Kamu kan ngotot bahwa Yesus itu adalah manusia. Oke? Kalau dia manusia, ya dia harus dong teriak kepada malaikat, bukan kepada Tuhan. Karena malaikat akan mencabut nyawanya. Oke? Kan saya sudah bilang dari awal. Yesus itu adalah Tuhan. Dia yang menciptakan malaikat. Tidak akan mungkin malaikat yang mau mencabut nyawa dia sebagai pencipta. Oke? Itu karena kamu cuma berasumsi dan berdasarkan iman saja. Ya. Kamu harus tahu bahwa Yesus itu paham bahwa yang menciptakan, yang mematikan, dan menghidupkan makhluk itu adalah Tuhan, bukan malaikat. Malaikat hanya menjalankan perintah. Saya kan sudah membacakan dalilnya, Ulangan 32 ayat 39. Lihatlah sekarang bahwa aku,
akulah ini, akulah Tuhan. Tidak ada Tuhan selain aku. Akulah yang mematikan dan akulah yang menghidupkan. Jadi bagaimana mungkin kemudian Yesus teriak memanggil malaikat? Malah, nggak mungkin. Ya, pasti dia memanggil Tuhan, Eli, Eli, Eli. Kenapa? Karena Tuhan itu maha mendengar, Tuhan itu maha melihat. Meskipun dia ada di tahtanya, tetapi semua yang ada di muka bumi, kejadian apapun itu, yang paling terkecil, yang tersembunyi dalam hati manusia, itu diketahui oleh Allah. Apalagi dalam hal mematikan utusannya. Maka yang datang adalah utusannya juga untuk mencabut nyawanya. Makanya belajarlah ya. Belajar itu penting. Supaya manusia itu tidak tersesat di dalam mencari kebenaran. Di dalam Mazmur 52 ayat 5. Tetapi Allah akan merobohkan engkau untuk seterusnya. Ia akan merebut engkau dan mencabut engkau dari dalam kemah, membantun engkau dari dalam negeri orang-orang hidup. Ya. Jadi ini yang perlu kamu pahami gitu loh. Allah itu yang mencabut nyawa melalui perantaraan malaikat. Kalau Anda tidak terlalu paham dengan itu, maka coba kamu baca bagaimana 2 Raja-Raja 19 ayat 35 menjelaskan tentang malaikat Allah yang membunuh ya, orang-orang Asyur. Jadi malaikat itu memang diperintahkan untuk membunuh. Kalau di dalam ajaran Yudaism, malaikat pencabut nyawa itu disebut Israel. Ya. Sama di dalam ajaran Islam, malaikat pencabut nyawa itu disebut Israel. Paham ya? Kalau di dalam agama Hindu disebut dengan Yama atau Yamaraja. Paham? Jadi yang mencabut nyawa itu ada utusan Allah berupa malaikat yang memang tugasnya mencabut nyawa. Meski Yesus teriak, Eli, Eli lama sabaktani, Tuhanku, Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tetapi pada dasarnya yang melaksanakan eksekusi mematikan itu, mencabut nyawa itu adalah malaikat pencabut nyawa. Baca kitabmu yang kamu ambil dari Bani Israel. 2 Raja-Raja 19 ayat 35 agar paham. Iya, melakukan tugas, tapi yang mencabut nyawa kan, itu sudah pasti ada instruksi dari Tuhan, dari Allah gitu loh, kayak mau muntah gitu. Jadi ada instruksi dari Allah, dari Tuhan, malaikat untuk mencabut nyawa. Tetapi yang mencabut nyawa, ini kan pertanyaan dari awal ini, Pak Yuas ya, yang bertanya, ya toh, siapa yang mencabut nyawanya Tuhan kamu? Nah, itu kan pertanyaannya, siapa yang mencabut nyawa Tuhan kamu? Ingat ini pertanyaan ini. Makanya saya bilang tidak ada yang mencabut nyawa Tuhan Yesus. Oke, itu masalahnya. Kalau Tuhan Yesusmu itu tidak dicabut nyawanya, nggak mungkin mati. Mati ya dicabut nyawa lah. Siapa yang mencabut nyawa? Ya malaikat lah. Siapa yang ditugasi Allah untuk mencabut nyawa? Malaikat Israel. Baca kitab yang kalian ambil dari agama Yahudi. Ya. Makanya belajar itu penting supaya tidak beragama dengan agama keropos, iman yang buta. Katanya ajaran kasih, nyebut kata Allah saja mau muntah. Ajaran kasih apa yang Anda punya? Sementara kami menyebut Yesus, menyebut Bapa, menyebut Paulus, menyebut apapun yang ada dalam kitab, santai aja, biasa aja. Karena misi kami adalah mengajarkan kebenaran. Ya, bukan mengajarkan pembenaran, tapi kebenaran. Itulah akibatnya kalau orang beragama tidak berdasarkan ilmu, tapi hanya iman. Oke, jadi jelas ya bahwa Yesus itu dicabut nyawanya. Yesus itu menyerahkan nyawanya. Dan yang mencabutnya itu adalah malaikat Allah yang bernama Malaikat Israel. Malaikat Israel itu adalah pencabut nyawa. Jadi Yesus itu mati. Di dalam Ulangan 32 ayat 39, Allah mengatakan tidak seorang pun yang akan lolos, yang akan lepas dari tanganku. Sehingga Yesus mengatakan, ya Bapakku, kepada tanganmu aku serahkan nyawaku. Ya dicabut lah, berarti
apa yang Anda katakan Yesus itu menyerahkan nyawanya, itu sudah jelas dicabut nyawanya oleh malaikat Israel. Dengan demikian, Yesus pernah menjadi mayat, Yesus pernah menjadi jenazah, sehingga gugurlah dia menjadi Tuhan. Seperti itu ya. Sementara kebetulan saya ada undangan di Zoom. Nanti kalau mau belajar lagi, saya akan kembali ke sini. Siapkan waktu Anda dan jaga kesehatan biar tetap bisa belajar. Terima kasih.